Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Nadia Eva Yumna, biasa dipanggil Alicia, ingin menjelaskan tentang materi pesawat sederhana yang biasanya dipelajari di kelas 8. Nah, pesawat sederhana, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu ada yang modern dan ada yang masih tradisional. Yang modern itu contohnya seperti pesawat, motor, sepeda motor yang cara kerjanya itu sangat rumit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alat pesawat sederhana yang cara kerjanya itu sangat sederhana. Sederhana adalah alat untuk mempercepat dan mempermudah manusia dalam pekerjaan dengan bahan-bahan yang sangat sederhana. Tujuan dari pesawat sederhana adalah 1. Memperbesar gaya atau kemampuan. 2. Mengubah arah gaya yang dilakukan. 3. Memperbesar gaya kecepatan atau memindahkan atau melakukan perpindahan yang besar. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 4. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, katrol. Dan yang keempat adalah roda. Yang pertama akan menjelaskan tentang tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah titik tumpu, titik lengan kuasa, dan titik lengan beban. 3 tadi yaitu titik tumpu, titik lengan kuasa, dan titik lengan beban. Rumus tuas atau pengungkit adalah beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa, atau WB kali LB sama dengan FK kali LK. Pada pengungkit memiliki keuntungan mekanis, yaitu perbandingan antara gaya beban dan gaya kuasa, atau perbandingan antara lengan beban dan lengan kuasa. Rumusnya adalah KM sama dengan WB per FK atau LK per LB. Berdasarkan letak titiknya, tuas atau pengungkit dibagi menjadi 3 berdasarkan titik tumpu, titik lengan kuasa, dan titik lengan beban. Tuas jenis pertama, di mana posisi titik tumpu berada di antara titik lengan kuasa dan titik lengan beban. Contohnya adalah jungkat-jungkit, tang, dan linggis. Untuk tuas jenis kedua, di mana posisi beban berada di antara posisi titik tumpu dan titik lengan kuasa. Contohnya adalah pemecah biji, pembuka botol. Untuk tuas jenis ketiga, di mana posisi lengan kuasa berada di antara titik tumpu dan titik lengan beban. Contohnya adalah sekop, pinset, dan alat pancing. Ini adalah latihan soal untuk tuas dan pengungkit. Untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan beban 50 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan mengangkat beban tersebut. Pertama, kita harus menulis apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui adalah beban atau berat W sama dengan 1000 Newton. Kemudian yang diketahui adalah panjangnya 300 dan lengan beban 50. LB 50 cm. Untuk mencari LK, tinggal kurang 300 cm atau panjangnya dikurang dengan lengan beban yaitu 50 cm. Jadi lengan kuasanya adalah 250 cm. Ditanya F atau gaya. Kita tulis terdahulu yaitu rumus dasarnya, yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Yang ditanya adalah F. Jadi rumusnya
W kali LB per LK. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. W 1000 Newton dikali 50 cm per 250 cm. F sama dengan coret 1 5. 1000 Newton dibagi 5 adalah 500 Newton. Berikutnya adalah bidang miring. Bidang miring sesuai dengan namanya adalah sebuah bidang yang digunakan untuk memindahkan sebuah benda ke ketinggian tertentu. Contohnya adalah girang atau garing dapat dengan mudah memindahkan kotak ke dalam box atau box bak mobil dengan cara mendorong dari bidang miring tersebut. Atau contohnya lagi seperti perjalanan yang ada di bukit. Perjalanan itu selalu membelok dan membelok agar lebih mudah untuk mendaki. Ini adalah bagian-bagian dari bidang miring, di mana berat dari kotak ini adalah ke bawah. Ini gaya yang akan didorong ke atas atau bak mobil tadi. Dan ini ketinggian yang harus dicapai oleh bidang miring. Dan ini jaraknya. Jarak berapa ini? Dapat dirumuskan bahwa rumus dari bidang miring adalah W per F sama dengan S per H. Atau beban per gaya sama dengan jarak dibagi ketinggian. Bidang miring juga memiliki keuntungan mekanis, yaitu beban per kuasa sama dengan jarak perpindahan per ketinggian. Ini adalah contoh soal dari bidang miring, yang mana telah diketahui bahwa hanya itu adalah 75 cm, S-nya 3 meter, F-nya lagi ditanyakan, dan W-nya 4000 Newton. Maka kita harus menulis rumus dasarnya, yaitu W per F sama dengan S per H. W-nya adalah 4000 Newton. F-nya S-nya adalah 3 meter dan H-nya adalah 75 cm. Hanya ini kita ubah menjadi meter, yaitu 0,75 meter. Maka F sama dengan 4000 Newton dikali 0,75 meter dibagi 3 meter. F hasilnya adalah, maka setelah ini dicari hasilnya yaitu 1000 Newton. Yang berikutnya adalah katrol. Katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam mengangkat beban ke atas. Katrol dibedakan jadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap adalah sesuai dengan namanya, sistem katrol ini dibuat sedemikian rupa sehingga katrol ini menetap. Contohnya adalah apa yang sering kamu lihat setiap hari untuk menimba air di sumur. Rumus dari katrol tetap atau keuntungan mekanisnya yaitu W per F sama dengan AB per AC sama dengan 1. Untuk katrol bebas adalah dirancang sedemikian rupa sehingga bentuknya bergerak. Katrol ini bergerak. Keuntungan mekanisnya yaitu BC per AC sama dengan 2AC per AC sama dengan 2. Katrol ini sering ditemukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Yang kemudian adalah katrol majemuk. Katrol majemuk adalah susunan katrol yang terdiri lebih dari satu katrol. Katrol majemuk biasanya digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Katrol majemuk biasanya terdiri atas katrol tetap dan katrol bergerak. Kemudian ada roda. Roda digunakan untuk memindahkan benda agar lebih ringan. Roda biasanya memiliki poros dan bisa berputar pada porosnya. Salah satu contohnya adalah roda sepeda yang kamu naiki.